Hai everyone, perkenalkan nama saya Rivalita di NIM 23030174051 dari kelas PM23I. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi elips pada mata kuliah Geometri Analitik. Marilah saksikan video berikut ini. Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi elips, di sini saya sudah merangkum beberapa hal yang akan kita pelajari ke depannya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, untuk mengetahui definisi elips. Yang kedua, mengetahui istilah-istilah pada elips. Yang ketiga, mengetahui cara melukis elips. Yang keempat, mengetahui cara mencari persamaan direktris dari elips. Yang kelima, mengetahui cara mencari persamaan umum elips. Dan yang keenam, mengetahui cara mencari persamaan garis singgung dari elips. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengetahui definisi dari elips sendiri. Nah, di sini pada buku kita terdapat definisi elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau dinamakan dengan fokus dan terhadap garis tertentu atau dinamakan dengan garis direktris itu tetap, yaitu sama dengan E, di mana E itu adalah eksentrisitas. Nah, di mana pada elips eksentrisitasnya itu kurang dari 1. Nah, pada bola kemarin eksentrisitasnya kan sama dengan 1. Pada elips, eksentrisitasnya kurang dari 1. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang para hiperbola, itu eksentrisitasnya akan lebih dari 1. Nah, maksudnya apa sih tempat kedudukan titik-titik ini perbandingannya jarak ke titik tertentu itu tetap? Nah, di sini ada dinamakan titik fokus dan garis direktris. Nah, elips ini kan kumpulan titik-titik. Nah, ini kan elips. Kalau lingkaran itu dinamakan lingkaran kan ada tepinya kan, yang membuat dia bulat, yang membatasi dia dengan ruang yang bebas. Nah, elips juga seperti itu. Dia berada pada di sini doang. Nah, bulatan ini adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya terhadap titik fokus dan titik ini jaraknya ke direktris itu akan tetap. Nah, misalnya contohnya kita ambil di sini adalah titik C1. C1 ini jaraknya C1 ini ke titik fokus, misalnya di sini adalah titik fokus, per jaraknya ke garis direktris itu akan tetap. Oke. Nah, bagaimana sih cara melukis dari elips ini sendiri? Nah, sebenarnya kemarin saya sudah mencari-cari di berbagai channel YouTube. Ada menggunakan lingkaran, ada menggunakan sudut gitu ya. Nah, ini saya sudah cari yang kurang lebih relevan ya dengan langkah di buku kita, di mana pada buku kita kan dia menggambar terlebih dahulu garis direktris. Nah, di sini misalnya dia membuat garis direktrisnya itu adalah garis AB. AB. Terus dia menentukan titik fokusnya di sini. Karena di buku kita ada terdapat 2 garis direktris dan 2 titik fokus, makanya di sini perbandingannya ada 2. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi tadi kan awalnya kita menggambar dulu garis direktris. Nah, di sini dia menentukan garis direktrisnya itu adalah garis AB. Kemudian kita menentukan titik fokus itu di mana. Oh, dia juga membuat 2 ternyata. Ada AB dan A aksen, B aksen. Nah, titik fokusnya berada di F dan F aksen. Nah, seharusnya di sini ada lagi ya. Kemudian, untuk membuat elips ini, dia membuat garis-garis yang berpotongan di garis aksis atau sumbu minor atau sumbu panjangnya, sumbu panjang, ini memotong sumbu panjang dan berjarak sama. Kayak ini kan satu satuan. Nah, garis selanjutnya juga satu satuan sampai dia sebelum mengenai garis direktris yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke, setelah itu akan dibuat lingkaran dengan jari-jari titik fokus ke ini. Misalnya dia diketahui mau membuat lingkaran mau memotong garis ini, garis satu aksen. Berarti dia membuat lingkaran dengan jari-jari P, FP, dan
titik pusatnya tetap berada di F, sehingga dia akan memotong di ini 1. Nah, dia seterusnya akan begitu. Dia akan membuat lingkaran yang berfokus di sini dengan sepanjang ini ke sini, akan memotong garis ini sebesar jari-jari dari F ke P. Gitu. Oke. Kemudian titik perpotongannya ini dia. Nah, ini kan ada titik potong kan? Titik potongnya terhadap garis-garis yang telah dikonstruksi tadi, ini akan digabungkan dan membentuk sebuah elips. Nah, titik-titik pada elips ini yang akan dinamakan, dia akan berjarak sama terhadap titik fokus dan juga garis direktris. Selanjutnya kita mau membahas tentang istilah-istilah pada elips. Oke. Adapun istilah pada elips, kurang lebih tadi saya sudah menyampaikan beberapa, bahwa elips ini mempunyai 2 titik fokus, yaitu ada F2, ada F1, dan dia mempunyai 4 titik puncak, yaitu ada T2, T1, F1, dan F2. Kemudian dia juga mempunyai 2 garis direktris, yaitu direktris 1 dan direktris 2. Oke. Penting untuk kita ketahui bahwa jarak O ke F1, jarak O ini kan pusat elips. Pusat elips OV1 itu akan sama dengan OV2. OF1 akan sama dengan OF2. OT1 akan sama dengan OT2. Nah, pada elips dia juga mempunyai 2 sumbu simetri, di mana ini sumbu yang memuat fokus ini dinamakan sumbu panjang atau sumbu mayor. Kalau misalnya kita lihat di YouTube itu katanya sumbu mayor. Terus ada sumbu yang tidak memuat fokus, itu adalah sumbu pendek. Berarti ini kan tidak ada fokus di sini kan. Tapi kalau elipsnya berbentuk vertikal seperti ini, berarti kan fokusnya berada di sini kan. Berada di sini, nanti direktrisnya di sini. Kemudian di sini juga, berarti sumbu ini adalah sumbu panjangnya dan ini adalah sumbu pendeknya. Pendek. Nah, seperti itu. Kemudian tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Ini dan ini. Tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini AB dan CD ini adalah latus rectum. Ruas-ruas garis fokus dan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Fokus dan titik pada elips berarti FD, FC, FB, FA, FP itu adalah jari-jari fokus. Oke. Setelah kita mengetahui definisi dari elips, cara melukis elips, dan istilah-istilah pada elips, sekarang kita mau mencari persamaan direktris dari elips itu sendiri. Oke. Jadi persamaan umum elips ini, misalnya dia berpusat di alfa, beta. Nah, elips itu bisa berpusat di 0,0 dan bisa berpusat di alfa, beta. Nah, di sini diketahui ada elips pusatnya di P, alfa, beta, sumbu panjangnya terletak pada sumbu X, sumbu pendeknya terletak pada sumbu Y. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa lihat bahwa dia adalah elips yang horizontal. Fokusnya pada A, alfa plus C, beta. Berarti fokusnya ada di sini kan? Fokusnya ada di sini. A adalah setengah sumbu panjang. A adalah setengah sumbu panjang. Sumbu panjangnya mana? Sumbu panjang ini, sumbu pendek ini. Berarti bisa jadi bahwa P1 itu adalah A, P2 adalah A juga. B adalah setengah sumbu pendek. Berarti P T1 dan P T2 adalah B. Nah, misalnya kita buat B biru ya. B, ini juga B. Sekarang kita mau membuat A. Kita buat A.
berarti kita bergerak dari titik fokus. Nah, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan berikut yang diketahui. Dan di sini kan diketahui nih titik pusatnya apa? Titik pusat. Ya, titik pusat elips ini P. Fokusnya udah diketahui. Puncaknya juga udah diketahui. Nah, untuk mencari persamaan direktris dari elips, kita harus mengetahui satu titik di sini. Satu titik ini koordinatnya berapa? Tuh. Nah, karena dia elips horizontal, maka direktrisnya pasti sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y. Nah, persamaan sumbu Y itu apa? X sama dengan 0. Sama dengan 0. Kenapa? Karena dia melewati sumbu X atau memotong sumbu X di titik 0. Nah, sama seperti garis direktris ini. Direktris ini juga akan memotong sumbu X di suatu titik di X. Makanya nanti persamaannya akan berbentuk X sama dengan bla bla bla, tergantung koordinat dari suatu titik di D1 ini. Nah, untuk menghitung koordinat berapa sih dari K aksen ini, kan ini misalkan K aksen satu titik di garis direktris, jadi kita harus mengetahui di titik berapa dia akan berpotongan pada X. Nah, kita harus mengetahui dulu. Tadi kan P ke F1 jaraknya sebesar A. Nih, yang saya tandai merah ini sebesar A. Terus, ini PV2 juga sebesar A. Maka, untuk mencari persamaan direktrisnya, kita dapatkan PV1 itu sama dengan C. Ini diketahui baru ya. Ini sama dengan C. C-nya kita buat warna kuning ya. Nah, apabila P diketahui sama dengan PF1 sama dengan C, dan PV1 sama dengan A, berarti merah otomatis lebih besar, lebih dari C. Makanya di sini A lebih dari C. Kemudian P1 koordinatnya alfa plus A, beta. Ini P1 sejauh alfa plus A. Kenapa alfa plus A? Di sini kan alfa, beta. Nah, karena dia sejauh A ke P, maka di sini X-nya alfa plus A, beta, dan F2 alfa, kurang A, min beta. Ini sama juga seperti ini, karena dia di kiri dari P, berarti dia akan kurang dari P pada elips, sehingga didapatkanlah persamaan ini. Ini adalah jarak titik P1 ke F dan jarak titik F1 ke D. Ini kan dinamakan tadi eksentrisitas kan tadi di awal, sehingga mendapatkan persamaan ini. A kurang C, A dikurang C, dan PD kurang A, PD dikurang A, sehingga menghasilkan A kurang C sama dengan E. A dikurang C sama dengan E. Nah, ini. Kemudian ini tinggal dikalikan ke ruas kanan sehingga mendapatkan persamaan 1. Oke, sekarang dengan cara yang sama, V2 ke fokus 1 dan V2 ke garis direktris, karena direktrisnya cuma diketahui 1 di sini. Oke. Nah, dengan cara yang sama berarti A plus C kan jarak F ke F1 ya. Terus PD plus A, PD plus A. Karena ini jaraknya A, ini PD. Oke, ini ekstensitas. Kemudian kita kalikan ke sini, jadi A plus C sama dengan E, PD plus A. Dapatlah persamaan 2. Oke, selanjutnya ini kita jumlahkan kedua persamaan sehingga memperoleh PD A per E. Nah, dengan cara yang kedua kita mengurangkan kedua ini sehingga memperoleh C sama dengan E kali A. Oke, jadi persamaan direktris dari D1 sama dengan X sama dengan alfa plus AE. Nah, dari mana? Sebenarnya kita bisa saja mengonstruksi dari sini tadi. Karena PD kan sudah diketahui, PD coba orang umum. Nah, PD ini kan jaraknya sebesar A per E. A per E. Nah, ini A per E. Plus alfa. Nah, kenapa plus alfa? Karena kan P itu
sejauh alfa dari sumbu Y. Nah, arti ibaratnya di sininya. Sebentar. Ibaratnya di sini. Ini dari garis sumbu Y, ini kan sejauh alfa nih. Sejauh alfa ke titik P. Kemudian titik P ke D itu sejauh A per E. Sehingga koordinat dari semua titik yang ada di garis direktris X-nya itu akan sama dengan alfa plus A per E. Maka, karena tadi dia sejajar sumbu Y, maka persamaan direktrisnya ini akan sama dengan X sama dengan alfa plus A per E. Seperti itu. Kemudian, untuk mencari kembali persamaan dari elips, persamaan umumnya, itu kita bisa menggunakan rumus jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Nah, di sini kan kita kan sudah tahu kalau misalnya eksentrisitas itu adalah jarak suatu titik di elips ke titik fokusnya dan jarak suatu titik di elips ke garis direktrisnya. Nah, ini sudah kita tahu. Misalkan di sini tadi kan diketahui suatu titik K ya. K dengan koordinat XK, YK. Di mana SK, YK ini ke titik fokus, SK ke F1 per SK, K ke garis direktris itu perbandingannya akan sama dengan eksentrisitas. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan kan ke eksentrisitas sehingga mendapatkan persamaan ini. Nah, F1K ini kan jarak titik fokus terhadap garis K kan. Ini bisa kita cari dengan menggunakan jarak titik ke titik. Nah, misalkanlah ini berarti jarak titik ke titik XF kurang XK kuadrat plus YF1 kurang YK kuadrat. Ini atau misalnya sebaliknya sama dengan E dikali jarak K ke K1. Karena di sini sudah diketahui K1, berarti kita juga bisa menggunakan jarak titik ke titik. Ataupun kita bisa menggunakan jarak titik ke garis. Karena kan persamaan direktrisnya tadi kan sudah diketahui bahwa X sama dengan A, alfa plus A per E. Nah, karena kita sudah mengetahui koordinat dari aksennya ini, maka kita juga boleh menggunakan jarak titik ke titik supaya lebih konkret gitu. Oke, setelah itu kita substitusi nilai XK-nya dan XK aksennya ke sini sehingga mendapatkan persamaan ini. Kan pastinya jaraknya sama kan? Kalau misalnya namanya perbandingannya eksentrisitas, maka dia bakalan sama. Nih, karena kita berangkat dari persamaan ini. Nah, setelah kita mendapatkan jarak titik ke titik ini, kita sederhanakan dengan kita mengkuadratkan kedua ruas sehingga menghasilkan ini. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Kita sederhanakan dari sini kan bisa kita satukan yang mana misalnya dia kuadrat ataupun kita bisa kalikan ini ke dalam dulu gitu loh. Nah, setelah kita sederhanakan, kita akan mendapatkan rumus ini. Nah, kenapa aksen 1 min E ini berubah menjadi B kuadrat? Karena kita kan sudah tadi mencari hubungan antara A, B, dan E, sehingga mendapatkan aksen B kuadrat sama dengan aksen kali 1 kurang E kuadrat, sehingga menghasilkan persamaan ini. Nah, persamaan elips ini akan digunakan ketika pusat elipsnya itu berada di alfa, beta. Nah, untuk alfa, beta ini adalah semua elemen bilangan bulat ataupun bilangan real lainnya. Nah, dengan cara yang sama, kita akan memperoleh rumus yang sama apabila kita dekati dengan fokus F2. Ini dia. Dengan dekati dengan fokus F2. Sehingga dia akan mendapatkan persamaan elips ini juga. Nah,
Dan juga apabila ketika kita membuat elips yang berbentuk vertikal, pastinya kan direktusnya ada di sini, di sini. Titik fokusnya akan berada di sini. Misalnya di sini. Ini titik center atau pusatnya. Nah, dengan cara yang analog seperti ini juga, kita juga akan hasilkan persamaan umum dari elips yang berpusat di alfa, beta. Sama seperti yang di atas ini. Oke. Ini yang berpusat di 0,0. Kenapa nggak ada alfa, betanya? Nah, kalau misalnya kita masukkan alfa betanya 0,0, itu kan sama saja dengan x kuadrat plus y kuadrat, x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat min per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sama elips horizontal dan elips vertikal. Jadi kesimpulannya ini persamaan dari elips horizontal maupun elips vertikal itu akan sama saja persamaannya, bahwa x min alfa kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tadi sudah ada ya di atas. Nah, selanjutnya kita mau mencari persamaan garis singgung dari elips. Nah, untuk mencari persamaan dari garis singgung dari elips, kita bisa melihat dari 3 kondisi. Yang pertama, apabila diketahui itu ada gradiennya. Yang kedua, apabila diketahui satu titik pada garis singgung. Kemudian, apabila diketahui apabila titik di luar elipsnya sendiri. Yang pertama kita membahas tentang apabila diketahui gradien dari suatu elips itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita ingat kembali, kalau misalnya suatu persamaan garis lurus, itu kan kita bisa misalkan y sama dengan mx plus p kan, dengan gradien dari garis lurus itu adalah m. Nah, ini adalah persamaan elipsnya, artinya dia berpusat di 0,0. Terus, karena di sini persamaan garis y sama dengan mx plus p, kita substitusikan ke y yang ada di persamaan elips, sehingga kita akan hasilkan persamaan satu ini, yaitu b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat dikali x kuadrat plus 2a kuadrat mpx plus a kuadrat b kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan satu ini kita akan berangkat karena elips ini kan kita buat gambarnya elips dan dia menyinggung. Setelah ini menyinggung. Ini sebenarnya garis lurus ya. Ini menyinggung elips. Nah, kalau dia menyinggung, ini dari gambar tuh. Nah, kalau dia menyinggung, berarti dia akan memotong elips itu di suatu titik kan. Kalau misalnya kita mau mencari suatu faktor dari persamaan kuadrat, berarti kita harus mencari diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita ingat kembali rumus diskriminan sama dengan 0, yaitu b kuadrat kurang 4ac. Nah, di sini kita ambil a, b, c. Kita substitusi ke rumus diskriminan ini sehingga menghasilkan persamaan ini. Ini kan b kuadratnya kurang 4a kali c sama dengan 0. Nah, habis itu kita sederhanakan sehingga kita akan menghasilkan p sama dengan plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Nah, kita kan udah dapatkan p kan. Nah, karena tadi rumus garis lurus itu kan y sama dengan mx plus p. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan ini tadi, p yang kita dapatkan, sehingga menjadi y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Nah, dengan cara yang sama diperoleh apabila elipsnya itu berpusat di alfa, beta, maka kita akan peroleh bahwa y-nya ini dikurangi dengan beta sama dengan m, x-nya ini dikurangi dengan alfa plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Nah, yang kedua, kita memperoleh persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya. Nah, misalkanlah titik singgung dari suatu elips ini adalah T. Dengan koordinat T itu adalah x1, y1. Dan kita misalkan persamaan elipsnya itu berpusat di 0,0 sehingga persamaannya ini kan.
Kemudian, pada elips juga diketahui suatu titik P dengan koordinat x2, y2. Nah, kita substitusi titik P ini ke persamaan elips kita ini, sehingga menghasilkan x2 kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, sehingga ini kita kali silang sehingga menghasilkan ini b kuadrat x kuadrat x2 kuadrat plus a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, ini misalkanlah kita namakan persamaan yang 2. Nah, karena T ini juga berada pada elips, maka kita substitusi juga sama kayak cara satu ini, persamaan 2 ini, sehingga menghasilkan persamaan 3. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 3 ini, kita sama dengankan, karena dia kan sama-sama di elips. Dan semua titik di elips itu akan berjarak sama terhadap fokus dan juga persamaan, dan ke perbandingan dari titik-titik di elips itu akan sama ke titik fokus dan garis direktrusnya. Sehingga kita sama dengankan, kita sederhanakan sehingga min b kuadrat kali a1 kuadrat min x kuadrat sama dengan a kuadrat y1 kuadrat min y kuadrat. Itu ini kan bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini kan. Ini juga bentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita satukan yang plus dan plus, yang minus sehingga menghasilkan persamaan 4 seperti ini. Nah, karena persamaan garis PT itu kan persamaan garisnya Y sama dengan M kali X. M kali X kan. Nah, karena dia PT, berarti dia PT, ini misalnya titik P, ini titik T. Dan koordinat T tadi adalah X1, Y1, X1, Y1, makanya di sini adalah Y min Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 kurang Y2 per kurang X per X1 kurang X2 kali X kurang X1. Dan ini adalah gradien dari garis PT. Dari persamaan 4 dan 5 ini sama ini, berarti kan Y min Y1 ini kan ininya, gradiennya kan ini kan sama dengan ini kan, berarti kita bisa ganti min B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali X1 plus Y2, Y1 plus Y2, sehingga kita mendapatkan persamaan 6 ini. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T, maka S1 sama X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1, sehingga persamaan 6 menjadi Y kurang Y1 sama dengan ini gradiennya tadi. Kan ini karena dia sama dengan, berarti ini kan bisa diganti X1 plus X1 sehingga dia menjadi 2X1 per 2Y1 kali X kurang X1. Nah, dari sini kita bisa kalikan ke sini kan, sehingga menghasilkan persamaan 7. Nah, dari hal ini berarti kita bisa lihat karena X1 ini, karena ini sama dengan 1, maka persamaan 7 menjadi X1 kali X per A2 plus Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena dia tadi kan berarti titik T juga kan, titik T itu kan berada pada koordinat X1, Y1. X1, Y1, sehingga persamaan 7-nya bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi, persamaan garis singgung pada elips tersebut adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan A. Titik singgung T, X1, Y1 adalah X1 kali X per A kuadrat plus Y kuadrat kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, maka untuk elips persamaannya, X X min alpha kuadrat per A kuadrat plus Y min beta per B kuadrat sama dengan pangkat 2 sama dengan 0. Nah, jika ini pusatnya di A, B, alpha, beta, maka persamaan elipsnya akan seperti ini. Nah, di sini saya mau bertanya ya, saya juga kurang mengerti apabila ini kan ada elips, terus di sini ada titik T misalnya. Titik T. Nah, ini kan persamaan garis singgungnya kan kita bisa tentuin apabila T dengan P-nya ini, dengan artian P ini adalah titik di elips. Nah, dengan artian P dan T ini kan berhimpit. Nah, apabila P ini berada di sini, ini kan
persamaan garisnya nanti dia memotong. Saya masih bingung di sini, Bu. Ini nanti gimana? Berarti konteksnya akan beda. Kalau ini berarti konteksnya dia akan memotong elips. Oke. Terus lanjut kita ke persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Nah, misalnya ada elips nih, terus ada titik di luar elips. Misalnya A. Koordinatnya A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 0. Nah, karena titik A pada elips, maka memenuhi X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena garis singgung melalui T, maka memenuhi X aksen X0 per A kuadrat plus Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 0. Jadi persamaan 8 dan 9 ini dapat kita cari X dan Y-nya, sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Nah, jadi persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Oke, sekian video pembelajaran dari saya mengenai materi elips. Mungkin ada penjelasan ataupun pengucapan kata yang salah mengenai pembacaan ini, soalnya ada tadi beberapa yang keliru menurut saya. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.